This is the front man speaking. Preparations for the first game are complete. You can begin now. Bayangkan sebuah dunia di mana manusia dipaksa bertaruh nyawa demi melunasi hutang yang tidak pernah bisa mereka bayar. Sebuah dunia di mana penderitaan seseorang menjadi panggung hiburan bagi mereka yang berada di puncak rantai sosial. Dunia itu tampaknya hanya ada dalam fiksi, tapi sadarkah kalian, kita sebenarnya telah hidup di dalamnya. Inilah dunia Squid Game, sebuah permainan mematikan yang menawarkan harapan kosong kepada mereka yang terdesak, kepada mereka yang tidak punya pilihan lain. Dalam permainan ini, setiap langkah adalah perjudian. Setiap keputusan, setiap aliansi, setiap tarikan napas bisa menjadi yang terakhir. Well, I made absolutely sure no harm was done. Player 199 eliminated. Namun permainan ini tidak hanya berbicara tentang para pesertanya, ia berbicara tentang kita semua. Tentang bagaimana dunia yang kita anggap normal sebenarnya tidak berbeda jauh dari arena berdarah yang penuh dengan ketidakadilan. Squid Game bukan hanya sekedar serial, ini adalah cermin gelap yang dipaksa menatap wajah kita sendiri. Wajah manusia yang hidup di bawah bayang-bayang kapitalisme yang rakus, kesenjangan sosial yang menyesakkan, dan sistem yang tidak peduli apakah kita hidup atau mati selama roda terus berputar. Di dunia nyata, kita sering mendengar ungkapan bahwa setiap orang memiliki peluang yang sama untuk sukses. Namun, benarkah demikian? Squid Game menunjukkan kebohongan besar di balik janji ini. Para peserta permainan adalah representasi nyata dari mereka yang terpinggirkan oleh sistem. Orang-orang yang terjebak dalam hutang, ditinggalkan oleh sistem yang menjanjikan kehidupan lebih baik dan pada akhirnya dipaksa untuk mempertaruhkan segalanya demi kesempatan yang hampir mustahil. Setiap langkah dalam permainan menunjukkan bagaimana kapitalisme menciptakan ilusi kesempatan. Namun pada akhirnya hanya mereka yang sudah kuat yang bertahan. Sistem ini tidak peduli pada moral, etika, atau nyawa manusia. Hanya ada satu tujuan, uang. Pikirkan tentang kondisi dunia nyata. Orang-orang bekerja keras sepanjang hidup mereka untuk melunasi pinjaman, mengejar karir, atau bahkan sekedar bertahan hidup. Sistem mengatur bahwa mereka yang berada di puncak piramida ekonomi menikmati kemewahan, sementara mereka di bawah terus berjuang mati-matian. Apakah ini berbeda dengan permainan dalam Squid Game? Pada akhirnya, hanya ada sedikit pemenang, dan mereka yang kalah akan ditinggalkan dalam kehancuran. Pemisahan antara pemain, penjaga, dan VIP adalah gambaran hierarki sosial yang kejam. Pemain hanyalah bidak-bidak kecil dalam permainan yang dikontrol oleh orang-orang kaya yang hanya peduli pada hiburan mereka sendiri. Para VIP yang menyaksikan permainan dengan santai sambil tertawa di atas penderitaan orang lain adalah representasi dari para elit yang memegang kendali atas hidup orang banyak. Dan bukankah kita melihat ini setiap hari? Ketika sebagian kecil orang menikmati kekayaan luar biasa, sementara yang lainnya harus bertahan hidup di ujung jurang kemiskinan. Dan dalam permainan ini, para pemain tidak pernah benar-benar bebas. Mereka hanyalah boneka dalam pertunjukan yang telah diatur. Sistem ini dengan cerdas memanfaatkan keputusasaan orang-orang. Ketika seseorang berada dalam posisi terdesak, mereka akan rela melakukan apa saja untuk bertahan hidup. Inilah yang membuat hierarki sosial dalam Squid Game terasa begitu nyata. Karena dunia kita pun bekerja dengan cara yang sama. Mereka yang memegang kendali tidak pernah benar-benar mempedulikan penderitaan di bawah mereka. Sebaliknya, penderitaan itu seringkali menjadi sumber hiburan atau alat untuk mempertahankan kekuasaan. Permainan seperti lampu merah, lampu hijau, dan tarik tambang adalah sesuatu yang membawa kita kembali ke masa kecil. Tapi di Squid Game, permainan ini diubah menjadi ajang pembunuhan brutal. Ini adalah cara cerdas untuk menunjukkan bagaimana dunia yang tampaknya sederhana dan penuh harapan bisa dirusak oleh kekuasaan yang kejam. Setiap permainan memiliki satu kesamaan, hanya ada satu pemenang dan semua orang lainnya harus mati. Ini adalah simbol dari sistem kompetisi ekstrim yang kita hadapi setiap hari. Di dunia nyata, tidak ada ruang untuk semua orang menang.
Sistem menuntut kita untuk menjatuhkan orang lain demi bertahan hidup. Pikirkan tentang bagaimana masyarakat kita dibentuk. Dari sekolah, kita diajarkan untuk bersaing. Hanya yang terbaik yang akan dihargai, dan mereka yang tertinggal akan dilupakan. Squid Game membawa konsep ini ke ekstrim. Tetapi, apakah itu benar-benar jauh dari kenyataan? Dunia ini penuh dengan permainan yang dirancang untuk memecah belah kita, memaksa kita untuk melihat sesama manusia sebagai musuh daripada sekutu. Salah satu momen paling mencengangkan di Squid Game adalah ketika para peserta diberi pilihan untuk keluar dari permainan. Namun, ketika mereka kembali ke dunia nyata, mereka sadar bahwa dunia di luar sama buruknya. Mereka masih terjebak dalam hutang, kemiskinan, dan putus asa. Akhirnya, mereka kembali ke permainan dengan keinginan sendiri, meskipun tahu resikonya. Ini adalah pesan yang begitu kuat, bahwa di dunia nyata, kebebasan seringkali hanyalah ilusi. Kita diberi pilihan, tetapi pilihan itu sebenarnya tidak pernah benar-benar ada, karena sistem telah membuat kita percaya bahwa inilah satu-satunya jalan. Kebebasan dalam Squid Game bukanlah kebebasan sejati. Ini adalah jebakan, ilusi yang diciptakan untuk membuat para pemain merasa bahwa mereka memiliki kendali atas nasib mereka sendiri. Namun, pada akhirnya, mereka tetap menjadi bagian dari permainan yang dirancang untuk menghancurkan mereka. Warna-warna cerah yang digunakan dalam Squid Game menciptakan kontras yang mencekam. Seragam hijau pemain melambangkan kerentanan mereka sebagai individu yang terjebak dalam sistem. Sementara itu, penjaga dengan seragam merah adalah perpanjangan tangan kekuasaan yang tidak bisa digugat. Setiap elemen visual dirancang untuk menipu mata kita, membuat kita percaya bahwa ini hanyalah permainan. Tapi lihat lebih dekat, dan kalian akan melihat bagaimana kekejaman tersembunyi di balik warna-warna cerah. Dunia yang tampak penuh harapan ini sebenarnya adalah penjara tanpa dinding. Squid Game menyampaikan pesan yang mengganggu, bahwa dalam banyak hal, kita semua adalah peserta dalam permainan ini. Kita terus bekerja keras, mengejar uang, dan berharap bisa mencapai sesuatu yang lebih baik. Tapi apakah kita benar-benar bebas? Ataukah kita hanya menjalani hidup yang telah dirancang oleh sistem untuk menjebak kita? Squid Game lebih dari sekedar tontonan yang memikat. Ini adalah sebuah pesan, sebuah peringatan, dan sekaligus sebuah pertanyaan. Peserta dalam permainan itu bukan sekedar karakter fiksi. Mereka adalah kita, orang-orang yang terus bekerja tanpa henti, mengejar ilusi kebebasan, dan percaya bahwa kita memiliki kendali atas nasib kita. Namun kenyataannya, kita hanyalah pion dalam sistem yang lebih besar, lebih dingin, dan lebih tak berperasaan dari yang pernah kita duga. Sistem itu menjanjikan kesempatan, menjanjikan kesuksesan, tetapi apa yang benar-benar diberikannya adalah persaingan tanpa akhir. Ketika para pemain berlari, bertarung, dan berjuang dalam permainan mematikan itu, mereka sebenarnya hanya mencerminkan apa yang kita lakukan setiap hari. Kita berjuang bukan untuk hidup, tetapi untuk bertahan. Kita bertarung bukan untuk kebahagiaan sejati, tetapi untuk bertahan di tengah tekanan yang terus mencekik. Dan saat kita saling menjatuhkan demi kesempatan yang sama, kita seringkali lupa bahwa kita tidak pernah benar-benar memiliki pilihan sejak awal.